Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Nur Afia, guru pendidikan agama Islam di SDIT Alismat Surakarta, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan Batch 2 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada hari Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan video uji kinerja pada kelas 5 dengan materi menyayangi anak yatim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baiklah, teman-teman kelas 5B, buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, hari ini kita masuk ke pelajaran PAI. Sebelum kita belajar, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Persilahkan untuk ketua kelas, siapa? Ya, oke, Mbak Fia, silahkan maju ke depan untuk memimpin doa. Ya, Sikap berdoa. Membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oke, terima kasih Mbak Fia. Boleh kembali ke tempatnya. Baiklah teman-teman kelas 5B, kita sudah belajar sebelumnya. Apa kabar kelas 5B? Baik. Apa kabar kelas 5B? Baik. Semoga Allah selalu melindungi dirimu, keluargamu, dan juga agamamu. Amin. Amin. Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran, Us mau ngecek kehadiran dulu ya. Nanti yang Us panggil silahkan bilang hadiroh. Baiklah, ini Us mau panggil satu-satu. Nanti yang Us sebut namanya bisa bilang hadiroh. Tapi sebelumnya mohon maaf, kursi yang membelakangi Us bisa dibalik dulu hadap ke depan. Ya, kursinya dibalik, diputar ya, hadap ke depan biar pas absen Us tahu wajah cantik-cantiknya ya. Oke, baiklah. Yang pertama Aisyah Renayu Adia Kusuma, Alesa Hanin Askia, Alula Farzana Syabania, Akila Hasna Nadira, Lavanya Ekani Haria Kusuma, Madeline Bani Ramadanti, Uria Nadira Tafana, hadir. Rania Khairunisa, hadir. Sabrina Elok Denanjaya, Ahnas Nuraisya Karima. Oke, alhamdulillah hadir semuanya ya. Tidak ada yang berhalangan hadir untuk hari ini. Sekarang sebelumnya kita mau menyanyikan lagu nasional dulu. Bagimu Negeri sudah hafal ya? Sudah. Sekarang
minta waktunya sebentar. Teman-teman bisa berdiri, kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Udah, ya. Pada berjanji pada negeri kami berbakti pada kami berbakti bagimu negeri jiwa Oke, boleh duduk kembali ke tempatnya. Ya, baiklah, kita sudah menyanyikan lagu nasional. Apa tadi lagunya? Bagimu Negeri. Sekarang kita mau ice breaking dulu. Kita seru-seruan dulu lewat ice breaking. Kita buat lingkaran besar di tengah ini ya. Insya Allah cukup. Yuk, langsung semuanya buat lingkaran besar melingkar. Berdiri aja, berdiri. Sambil berdiri kita mau tepuk-tepuk. Yo, sini sampai us ya. Ayo itu yang belakang yang masih nyepet-nyepet, kasih tempat ya. Nanti di sini kita mau ice breakingnya tepuk. Nanti kita bergilir ya dari us. Nanti kita muter sampai Mbak Fia. Dulu ya. Oke, kita mulai. Konsentrasi dimulai. Ya oke lah teman-teman kelas 5B. Tadi kita sudah menyanyi, sudah ice breaking. Nah saatnya kita masuk ke pembelajaran. Ya, kita mau belajar PAI hari ini. Sebelumnya, Ustaznya dulu. Coba Mbak Jihan, pernah melihat anak-anak yang lagi mulung nggak? Pernah. Pernah. Kalau Mbak Jihan melihat pemulungnya itu masih usia anak-anak, gimana perasaannya? Sedih karena anak itu seharusnya sekolah dan bermain. Oke. Kasihan ya, masih anak-anak tapi udah harus bekerja keras buat nyari barang-barang yang bisa dijual itu tadi. Selanjutnya yang kedua, soalnya ke Mbak Kaila ya. Mbak Kaila, mengapa kita perlu menolong orang yang susah? Karena menolong itu menunjukkan hati yang baik. Karena menolong itu menunjukkan kita punya hati yang baik. Betul teman-teman? Betul. Karena menolong itu perbuatan baik atau buruk? Baik. Oke. Baiklah selanjutnya soal yang ketiga. Teman-teman pernah dengar kisah tentang anak yatim? Pernah ya? Coba Mbak Syahnas. Kisah anak yatimnya tentang siapa Mbak Syahnas? Nabi Muhammad. Kenapa itu Mbak Syahnas? Nabi Muhammad itu saat lahir beliau tidak mempunyai anak. Oke. Ayah. Ya, anak yatim itu tidak punya ayah. Ya, betul teman-teman. Tadi jawabannya Mbak Syahnas ya. Nabi Muhammad ketika lahir tidak berjumpa dengan ayahnya yang bernama Abdullah. Ya, baiklah 3 soal tadi sebagai pembuka teman-teman. Kita mau membahas itu tentang anak yatim, tentang suka menolong. Nah, kira-kira surat apa yang berkaitan dengan ini tadi? Oh, sudah pada tahu, betul. Surah Al-Ma'un. Dari 3 soal tadi ya teman-teman ya, mungkin di luar sana ada yang tidak seberuntung kita. Ada yang lagi dalam kondisi kelaparan, ada yang lagi susah, bahkan ada yang tidak punya orang tua. Itu ada ya teman-teman ya di sekitar kita. Nah,
kita dengan belajar Al-Maun ini tadi itu tidak hanya rajin dalam ibadah tapi juga peduli sekitar. Kita peduli untuk sesama. Jadi kalau ada teman yang susah kita harus ngapain? Kalau ada anak yatim kita harus bagaimana? Nah, itu kita mau pelajari. Tujuan pembelajaran hari ini ya teman-teman untuk pertemuan kali ini yaitu kita mau melafalkan, menulis, mengartikan, dan menghafalkan surah Al-Maun dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan makna dan pesan pokok dalam surah Al-Maun. Teman-teman sudah hafal surah Al-Maun? Sudah, insya Allah sudah ya, karena ini ada di juz 30, teman-teman sudah hafal. Mungkin artinya yang teman-teman belum begitu tahu atau belum hafal juga gitu ya. Nanti kita belajar Arabnya dan juga artinya. Coba teman-teman lihat ke smartboard-nya. Lihat gambar yang ada di depan teman-teman. Di sini ada gambar bertuliskan ada santunan untuk anak yatim. Ya. Kemudian yang dirindukan itu sosok family, sosok keluarga. Karena anak yatim dan anak piatu itu sudah tidak punya keluarga, tidak punya orang tua. Nah, insya Allah perbedaan dari anak yatim dan piatu teman-teman sudah tahu? Yang tidak punya ayah itu yang apa sebutannya? Yatim. Kalau untuk yang tidak memiliki ibu? Piatu. Kalau keduanya? Tadi disebutkan anak. Ya, tadi disebutkan anak. Jadi, dikatakan anak yatim itu kalau masih usianya belum balik, belum dewasa. Jadi, kalau sudah dewasa, itu bukan sebutan anak yatim lagi. Ya, karena harapannya kalau sudah besar itu sudah mampu untuk mencari nafkah, ya, untuk menghasilkan, kemudian untuk memenuhi keperluan pribadi itu sudah bisa. Tapi kalau masih anak-anak ini masih membutuhkan bantuan, gitu ya. Makanya disebutnya di sini anak yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia sebelum balik atau dewasa. Kemudian adapun yang disebut anak yatim piatu yaitu anak yang telah ditinggal ayah dan ibunya, dua-duanya yatim dan piatu. Nah, dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk menyantuni anak yatim, ya, karena ada hadis teman-teman, ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat itu posisi kita kalau menyantuni anak yatim ketika di akhirat nanti ada di surga bersama Rasulullah dan jaraknya antara jari telunjuk dan jari tengah. Jadi ini sangat dekat atau jauh? Sangat dekat. Jarak kita sama Rasulullah di surga, jika kita menyantuni anak yatim, jaraknya sangat dekat. Pengen? Pengen ya? Oke, di sini ada sikap terhadap anak yatim. Ada contoh sedikit ya, yang Us tuliskan di sini. Coba Mbak Brina bisa dibacakan? Tidak berkata kasar atau menghardik anak yatim, memberikan perhatian dan bantuan pada mereka, menyantuni kebutuhan dan pendidikannya, mendoakan kebaikan dan masa depan yang cerah untuknya. Ya, baiklah. Tadi disebutkan sikap terhadap anak yatim, ya. Misal teman-teman punya harta yang berlebih, itu bisa pakai bantuan barang atau uang, ya. Tapi kalau belum mampu untuk memberikan sesuatu, lewat doa itu juga termasuk menyantuni anak yatim. Jadi, insya Allah doa yang baik kembali untuk kita. Baiklah teman-teman, kelas 5B di surah Al-Maun itu ada asbabun nuzulnya, ya. Jadi di surah Al-Maun itu turun dari Allah itu untuk teguran orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim atau menghardik anak yatim. Habis itu tidak peduli dengan fakir miskin. Nah, makanya Allah kasih tegurannya lewat surah Al-Maun. Berawal dari sini teman-teman. Kisahnya tokoh Quraisy yang terkenal kikir dan sombong. Yang pertama ada siapa ini? Al-Ash bin Wa'il. Hafal namanya?
Coba 1, 2, 3. Beliau itu sering menghardik anak yatim dan enggan memberi makan orang miskin. Yang kedua, tokohnya Abu Sufyan bin Harb. Siapa? Abu Sufyan bin Harb. Ini ketika beliau sebelum masuk Islam ya. Jadi sebelum beliau masuk Islam itu pernah menyembelih unta untuk jamuan besar. Tapi ketika ada anak yatim yang datang, itu malah diusir sama Abu Sufyan. Ya, punya sajian banyak, tapi ketika ada yang anak yatim yang datang, beliau malah mengusirnya. Berarti itu sama dengan menghardik, itu ya. Nah, karena dari dua tokoh ini, Al-Ash bin Wa'il dan Abu Sufyan, itu Allah menurunkan surah Al-Maun sebagai peringatan. Tuh. Nah, masuk ke surah Al-Maunnya teman-teman. Tadi teman-teman sudah menyampaikan kalau sudah hafal surah Al-Maun. Ada berapa semuanya ayatnya? Ada 7 ayat. Posisinya ada di urutan keberapa? Nah, ini insya Allah gampang dihafalkan. Ayat ke-7, surahnya ke-107. Ada angka 7-nya. Gampang ya? Nah, selanjutnya surah Al-Maun itu turun ketika Nabi belum hijrah ke Madinah. Berarti termasuk golongan surah apa? Surah Makiyah atau Madaniyah? Makiyah, pintar. Oke, di sini poin D, surah Al-Maun berisi teguran bagi orang yang 1, lalai beribadah, 2, tidak peduli terhadap anak yatim, serta fakir miskin. Oke. Di depan sudah ada lafaz Al-Maun. Kita murojaah bersama-sama. Yang sudah hafal berarti suaranya harus lantang, ya. Tidak perlu buka Al-Quran atau juz amma, teman-teman cukup lihat di layar ya. Yuk, kita mulai dengan bacaan ta'awudz dan basmalah, lanjut ke surah Al-Maun 7 ayat. Suaranya ya. Abata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, alhamdulillah hafal dari ayat 1 sampai 7. Tadi ada kata yatim-yatimnya tadi di ayat berapa teman-teman? 2. Kalau fakir miskin ada di ayat berapa? 3. Ya. Oke, di sini ada terjemahannya. Insya Allah arti dan Arabnya itu tidak beda jauh. Ya, dilihat dari Arabnya itu sudah terlihat artinya. Ayat 1. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya apa Mbak Hanin? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya apa, Mbak? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
Artinya apa? Dan tidak mengajak memberi makan orang miskin. Oke. Fawailul lil musallin. Artinya apa? Maka celakalah orang yang sholat. Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Oke. Alladzina hum yura'un. Artinya? Yang berbuat ria. Ayat terakhir, wa yamna'unal ma'un. Apa artinya teman-teman? Berarti kata al-ma'un diambil dari ayat berapa? 7. Nama al-ma'unnya diambil dari ayat terakhir, ayat 7. Yang artinya barang berguna. Barang yang berguna. Oke. Dari ketujuh ayat itu teman-teman, ada isi kandungannya. Ya, yang pertama, kita diperintahkan untuk menyayangi dan tidak menyakiti anak yatim. Yang kedua, kita harus peduli dan membantu fakir miskin. Yang ketiga, sholat harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh. Tadi disebutkan fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Tapi ada lanjutannya, sholatnya yang bagaimana yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu yang lalai. Betul, yang sholatnya lalai itulah yang celaka. Ya, selanjutnya riya dan enggan menolong adalah perbuatan tercela. Setuju ya? Riya itu apa teman-teman? Riya, artinya itu apa riya? Pamer. Riya itu pamer. Semisal, kalau ada yang sholat karena biar dapat bintang kelas, nah itu kira-kira sudah lillahi ta'ala belum sholatnya? Sudah karena Allah belum itu? Belum ya. Itu karena ada maksud lain. Dia rajin ibadah, bukan karena Allah, itu sia-sia. Ya, itu malah jatuhnya ke riya, pamer, biar pengen jadi bintang kelas, gitu ya. Oke, selesai materi untuk Quran Surah Al-Ma'un. Kita sudah melafadzkan, sudah murojaah Al-Ma'un, sudah baca terjemahannya, sudah belajar tentang isi kandungannya. Sebelum kita ke tugas, teman-teman ada yang mau bertanya? Ada yang masih belum paham? Oke, Mbak Safia. Kok Allah melarang menghardik anak yatim? Oke teman-teman, tadi pertanyaan Mbak Safia ya, kenapa kok Allah itu melarang kita untuk menghardik anak yatim? Ya, karena yang pertama Mbak Safia, tadi anak yatim itu tidak punya siapa? Orang tua. Yatim, berarti tidak punya Ayah. Tidak punya sosok ayah. Padahal sosok ayah itu yang mencari nafkah ya teman-teman ya. Jadi kasihan sudah tidak ada yang memberikan nafkah. Habis itu kalau kita sampai membentaknya itu nanti tambah kasihan lagi. Jadi kita bantu sebisanya. Kalau kita bisa beri bantuan barang, ya udah kita kasih. Tapi kalau tidak, kita bisa mendoakan. Tidak membentak, tidak berkata kasar, tidak menjelek-jelekan, itu juga sebuah bentuk menyantuni anak yatim. Gitu ya. Terus selanjutnya ada yang mau tanya lagi teman-teman? Oke, Mbak Hanin. Maksudnya mendustakan agama itu apa? Wah. Ayat berapa itu tadi yang tentang mendustakan agama? Arti dari ayat 1. Betul. Mendustakan agama berarti dia mengaku Islam tapi tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh Islam. Selanjutnya kita mau mengerjakan tugas. Tapi dalam bentuk kelompok ya. Ini sudah duduk 4-4 ya. Sudah pas berempat-empat. Silahkan yang bagian kursi depan-depan ini membentuk kelompok ya. Kursinya bisa dibalik biar membentuk kotak. Biar nanti bisa saling diskusi untuk mengerjakan tugasnya.
Ya oke teman-teman, sudah duduk sesuai kelompoknya ya, masing-masing kelompok 4 orang. Di sini sudah siapkan LKPD, PAI materi Al-Maun. Nanti masing-masing kelompok dapat 1. Jadi silahkan bekerja sama menjawab soal yang ada di sini. Ya, semuanya ikut mikir ya, semuanya ikut mengerjakan. Jangan satu aja yang mengerjakan, yang lain diam, jangan. Kan ini tugas kelompok, gitu ya. Sebelum mengerjakan, dengarkan dulu perintahnya. Itu masing-masing lembar ada aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas 3. Cek dulu semuanya. Dicek dulu ada lembaran yang hilang tidak. Di sini sudah ada perintahnya, memasangkan lafaz dan terjemahnya. Yang bawa penggaris bisa digaris biar rapi ya. Silahkan dikerjakan. Us kasih waktu 5 menit. Ya, tadi sudah belajar terjemahannya. Sekarang tinggal menjodohkan, memasangkan dengan lafaznya. Ya, silahkan Us kasih waktu dari sekarang. Semua kelompok 1 sampai kelas 4, aktivitas 1 sudah selesai? Alhamdulillah. Kita lanjut ke aktivitas kedua, yaitu menuliskan lanjutan surah Al-Fil. Lihat di lembarnya, Al-Maun, afwan. Aktivitas kedua sudah ada warna-warna yang sesuai, berarti itu tinggal dilanjutkan, ditulis sama huruf hijaiyahnya. Nah, nanti menulisnya di bagian bawah sini ya teman-teman ya. Jadi warna pink ditulis ara'aital ladzi yukadzibu, apa lanjutannya? Kalau di sini warna pink berarti cari yang warna pink. Paham? Paham? Oke. Silahkan dikerjakan. Oke teman-teman, untuk aktivitas kedua sudah selesai semuanya? Ya, alhamdulillah sudah. Selanjutnya bisa dibuka lagi lembarannya yang ketiga. Yuk, ada aktivitas yang ketiga. Ya, itu teman-teman. Di sini ada 4 kolom. Ya Mbak, halo. Us bagi ya. Silahkan nanti mencari isi kandungan pokok-pokok dari ayat yang sudah tertera di sini. Kelompok 1 sebelah sini, kelompoknya Mbak Hanin, silahkan ditulis ayat 1 dan 2 tadi isinya tentang apa. Tulis di sini ayat 1 dan 2 tadi isinya tentang apa. Kemudian kelompoknya Mbak Syahnas dan kawan-kawan, yang ayat 3 dan 4 tadi isinya tentang apa. Tulis. Yang kelompoknya Mbak Jihan dan Mbak Brina dan kawan-kawan, ayat 5 dan 6 isinya apa? Kemudian yang kelompoknya Mbak Asafia dan teman-teman, yang ayat 7 saja isinya itu tentang apa? Silahkan ditulis ya. 5 menit dari sekarang. Sudah Mbak? Wah komplit. Hanin, semangat Nin. Oke baik, selesai untuk aktivitas ketiga teman-teman. Menuliskan isi pokok dari ayat 1 sampai ayat 7 surah Al-Maun yang dibagi, yang sudah dibagi. Kelompok 1 dapat ayat 1, 2, kelompok 2 dapat ayat 3, 4, kelompok 3 dapat ayat 5, 6, dan kelompok 4 dapat ayat 7. Sekarang saatnya untuk per kelompok mempresentasikan di depan teman-temannya. Siap semuanya? Siap. Oke, siap. Dimulai dari kelompok 1 yang akan membahas isi dari ayat 1 dan 2. Silahkan semuanya maju. Kelompok lain mendengarkan ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan isi pokok dari ayat 1 dan 2.
Boleh gantian yang baca. Pada ayat ini Allah menjelaskan tentang orang yang mendustakan agama. Ciri-cirinya adalah menghardik anak yatim dan bersikap kasar kepada mereka. Ya, beri aplaus teman-teman untuk kelompok 1. Tadi sudah menjelaskan isi pokok dari ayat 1 dan 2 tentang mendustakan agama. Dan siapa salah satu orang yang mendustakan agama tadi? Yang menghardik anak yatim. Baiklah, karena tugas kelompoknya sudah selesai, sekarang teman-teman bisa posisi duduknya hadap ke US lagi, ya. Yang membelakangi US kursinya bisa dibalik, ya. Ya, oke. Bisa kembali ya. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Ya, sebelumnya kita sudah banyak belajar dari Quran surah Al-Maun, ya, cara menyantuni anak yatim, kemudian menolong fakir miskin, terus tidak lalai dalam sholat, tidak riak, dan juga suka menolong. Gitu ya teman-teman, itu isi kandungan dari surah Al-Maun. Coba sekarang Us mau cek dulu ya teman-teman. Mbak Elin, ini contoh ya Mbak Elin ya. Kalau semisal Mbak Elin itu jadi anak yatim, gimana perasaannya Mbak? Sedih karena kehilangan sosok ayah. Iya, sedih. Yang pastinya sangat sedih ya karena kehilangan sosok ayah. Kemudian soal berikutnya untuk Mbak Alula. Mbak Alula, kalau seumpama di satu kelas itu ada teman-teman kita yang yatim, sikapnya Mbak Alula gimana? Mengajak bermain terus agar tidak sendiri. Mengajak bermain agar tidak merasa sendiri. Setuju? Oke, baik teman-teman, tadi di LKBD di lembar soal paling belakang itu ada kolom refleksi berkaitan dengan materi hari ini. Gampang, tinggal centang kalau sesuai, centang yang benar. Kalau tidak sesuai, centang yang salah. Terus kasih waktu sebentar, 2 menit cukup ya teman-teman ya. Oke, silahkan dikerjakan. Mbak, selesai untuk refleksi hari ini. Us mau menampilkan satu lagu tentang Al-Maun. Nanti bisa dibantu dengan tepuk tangan. Ikut nyanyi dan tepuk tangan. Lagunya Tirek-Tirek itu pernah dengar? Nah, tapi diganti pakai liriknya Al-Maun. Ya. Suaranya yuk. Maun. 7 ayatnya. Turun di Makkah, surat Al-Anbiya 107, nomor suratnya, pengertiannya, barang-barang jangan pernah dustakan agama, sayangi, memberi makan kepada orang miskin, jagalah sholat dan jangan selesai. Oke, tadi sedikit lagu tentang surah Al-Maun ya. Hafal ya ayatnya, urutan suratnya keberapa, turunnya di mana, artinya apa, ayat 1 sampai 7 isi pokoknya apa. Bisa difahami materi hari ini? Bisa? Oke. Kalau semuanya sudah paham, insya Allah pekan depan kita akan ulangan ya. Kita akan ulangan materinya berkaitan dengan ini. Nah, untuk persiapan ulangan, Us mau kasih latihan soal bisa untuk belajar di rumah. Ya, Us bagikan satu-satu. Baiklah, di sini ada lembar latihan soal yang bisa untuk dipelajari teman-teman di rumah untuk persiapan PH pekan depan. Ini Us bagikan satu-satu.
Oke, kalau sudah diterima lembar latihannya, bisa dibereskan alat tulisnya. Ya, alhamdulillah telah selesai materi PAI hari ini ya teman-teman. Cukupkan. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu agar ilmunya nantinya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, kita berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, cukupkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.